Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Christina Della Simanulang dengan NIM 24110111030 dengan nomor absen 22. Kali ini saya akan menjelaskan hasil dari ujian akhir semester yang telah saya kerjakan dengan mata kuliah konseling dengan mata kuliah statistik inferensial yang diampu oleh Bapak Wayan Eka Paramarta, SPD, MPD. Baik, sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu share screen. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang identifikasi variabel dan skala pengukuran. Yang dimana dalam penelitian ini variabel bebas adalah layanan konseling kelompok, yang dimana layanan konseling kelompok ini merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sekelompok siswa dengan tujuan membantu mereka mengembangkan potensi diri, mengatasi permasalahan pribadi, sosial, belajar maupun karir melalui dinamika kelompok yang terstruktur dan terarah. Ada pun variabel terikat dalam penelitian ini yaitu adalah motivasi belajar siswa yang dimana motivasi belajar siswa ini merupakan dorongan internal dan eksternal yang memengaruhi siswa untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar, menunjukkan ketekunan serta berupaya mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas layanan konseling kelompok terhadap motivasi belajar kelompok. Nah, data motivasi belajar siswa ini dalam penelitian ini dapat diukur menggunakan skala Likert dengan rentang skor 30 sampai 90. Nah, skor yang diperoleh dari skala Likert tersebut dalam penelitian ini diperlakukan sebagai data interval karena jarak antara skor dianggap sama dan memungkinkan dilakukan analisis interval sesuai dengan tujuan penelitian membandingkan rata-rata motivasi belajar antara dua kelompok yang berbeda, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Selanjutnya ada penyusunan data, yaitu data yang saya gunakan yaitu sebanyak untuk kelompok eksperimen sebanyak 30 dan untuk kelompok kontrolnya sebanyak 32. Sebelum melakukan hasil analisis ke aplikasi SPSS, sebenarnya kita mencari data dan dimasukin ke Microsoft Excel. Kemudian setelah diedit di Microsoft Excel, kemudian dipindahkan ke aplikasi SPSS. Nah, datanya dapat dianalisis di sana. Baik, demikian data yang saya buat. Nah, sebenarnya saya sudah mengerjakan bagian di datanya. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah, hipotesis, dan desain penelitian. Yang pertama ada rumusan masalah. Nah, dalam penelitian ini disusun untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat motivasi belajar antara siswa yang mengikuti layanan konseling kelompok dan siswa yang tidak mengikuti layanan konseling kelompok. Nah, secara statistik, rumusan masalah penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada motivasi belajar siswa antara kelompok eksperimen atau yang mengikuti layanan konseling kelompok dan kelompok kontrol atau yang tidak mengikuti layanan tersebut. Nah, rumusan masalah tersebut menegaskan fokus penelitian pada perbandingan dua kelompok independen ini berdasarkan hasil pengukuran post-test motivasi belajar siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hipotesis penelitian, yang dimana berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut. Hipotesis 0 sama dengan atau H0 tidak dapat perbedaan yang signifikan pada motivasi belajar siswa antara kelompok eksperimen yang mengikuti layanan konseling kelompok dan kelompok kontrol yang tidak mengikuti layanan konseling kelompok. Dan ada hipotesis alternatif atau H1 yang dimana terdapat perbedaan yang signifikan pada motivasi belajar siswa antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hipotesis ini akan diuji menggunakan uji independen sampel titas dengan taraf signifikansi A sebesar 0,05. Nah, pada desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-test only control group design. Dalam desain ini, subjek penelitian dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
Nah, pengukuran motivasi belajar siswa hanya dilakukan setelah perlakuan diberikan post-test pada kedua kelompok. Nah, desain ini dipilih karena peneliti ingin melihat secara langsung perbedaan hasil antara kelompok yang mendapatkan perlakuan konseling dan kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan tanpa melakukan pengukuran awal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada tahapan analisis data, yang dimana tadi ini hasil dari uji data pada aplikasi SPSS, maka hasilnya ini pada uji normalitas, yaitu diuji pada test of normality, yang dimana berdasarkan hasil uji normalitas pada variabel motivasi belajar tersebut, baik pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi pada uji Kolmogorov-Smirnov untuk kelompok eksperimen sebesar 0,200 dan kelompok kontrolnya sebesar 0,200, yang keduanya lebih dari 0,05, yang dimana hasil yang konsisten juga terlihat pada uji Shapiro-Wilk, di mana kelompok eksperimen memiliki nilai signifikansi sebesar 0,577 dan kelompok kontrolnya sebesar 0,171, yang juga lebih besar dari batas signifikansi 0,05. Yang kedua ada uji homogenitas, ada uji homogenitas varian, yang dimana diuji pada Leibniz Test for Quality of Variance. Adapun interpretasi dari hasil uji data ini, yang dimana berdasarkan hasil uji homogenitas varian ini pada variabel motivasi belajar, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,084, yang dimana nilai ini lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan varians yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tersebut. Nah, yang ketiga ada uji independen sampel t-test yang meliputi dasar pengambilan keputusan, kriteria signifikansi, dan penentuan hasil uji. Nah, adapun datanya yaitu seperti ini. Berdasarkan hasil independen sampel t-test ini pada variabel motivasi, uji Leibniz test ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,084 yang lebih besar dari 0,085. Yang dimana hal ini menandakan bahwa varians kedua kelompok adalah homogen, sehingga analisis perbedaan rata-rata dapat menggunakan asumsi equal variance assessment. Selanjutnya hasil uji t-test ini menunjukkan nilai T sama dengan 23,863 dengan DF sama dengan 60 dan nilai signifikannya P lebih kecil dari 0,001, yang berarti terdapat perbedaan signifikan secara statistik antara rata-rata motivasi kedua kelompok tersebut. Nah, perbedaan rata-rata motivasi belajar ini sebesar 14,125 dengan rentang confidence interval 95% berada antara 12,941 hingga 15,309, yang seluruhnya berada di atas 0. Nah, yang selanjutnya ada uji effect size, yang dimana uji effect size ini dilakukan untuk mengetahui besar pengaruh layanan konseling kelompok terhadap motivasi belajar siswa. Penguji effect size ini dalam penelitian ini juga menggunakan Cohens-D yang dihitung berdasarkan perbedaan rata-rata skor motivasi belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Adapun rumus yang digunakan pada effect size ini yaitu D sama dengan M1 dikurang M2 per SD polet. Adapun interpretasi output dan keputusan statistik dari hasil analisis yang telah saya uji, yang dimana ada nilai sig, T hitung, men, standar deviasi, dan kohedi, yang dimana interpretasi output statistiknya yang dimana hasil dari interpretasi output statistiknya yaitu menggunakan SPSS dan diperoleh gambaran bahwa rata-rata motivasi belajar siswa pada kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti layanan konseling kelompok memiliki tingkat motivasi belajar yang lebih baik dibandingkan siswa yang tidak mengikuti layanan tersebut. Nah, selain itu juga nilai standar deviasi pada masing-masing kelompok menunjukkan bahwa adanya variasi skor motivasi belajar siswa. Namun variasi tersebut masih berada dalam batas yang wajar. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data motivasi belajar pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu berdistribusi normal yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi Shapiro-Wilk yang lebih besar dari 0,05, yang dimana selanjutnya uji homogenitas varian ini
menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,084 yang lebih besar dari 0,05. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa varians kedua kelompok adalah homogen sehingga memenuhi asumsi untuk dilakukan uji independen sampel tes dengan menggunakan baris equal varian assessment. Nah, adapun keputusan statistiknya yaitu berdasarkan seluruh hasil analisis dengan taraf signifikansi 0,05, maka hipotesis 0H0 yang menetapkan tidak terdapat perbedaan motivasi belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol ditolak. Sebaliknya, hipotesis alternatif atau H1 yang menyatakan terdapat perbedaan motivasi belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dapat diterima. Adapun kesimpulan dari akhir dari makalah yang telah saya kerjakan yaitu, berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa layanan konseling kelompok terbukti efektif dan menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar siswa yang mengikuti layanan konseling kelompok dan siswa yang tidak mengikuti layanan konseling tersebut. Nah, selain itu, hasil uji efek Sayce-Cohen-Dean menunjukkan bahwa pengaruh layanan konseling kelompok terhadap motivasi belajar siswa berada pada kategori efek besar. Hal ini mengindikasi bahwa layanan konseling kelompok tidak hanya memberikan perbedaan yang signifikan secara statistik, tetapi juga memiliki dampak yang kuat secara praktis. Nah, adapun implikasi penelitian bagi layanan konseling yaitu hasil penelitian ini memiliki implikasi praktis yang penting bagi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Layanan konseling kelompok dapat dijadikan sebagai salah satu strategi efektif dalam meningkatkan motivasi belajar, khususnya bagi siswa yang mengalami penurunan semangat belajar atau kurang memiliki dorongan internal dalam mengikuti proses pembelajaran. Di sini guru bimbingan konseling dapat memanfaatkan layanan konseling kelompok secara terencana dan berkelanjutan dengan memperhatikan dinamika kelompok serta kebutuhan siswa. Selain itu juga layanan ini diintegrasikan dengan program BK lainnya seperti bimbingan klasikal atau layanan penguasaan konten untuk mendukung pencapaian tujuan akademik dan perkembangan pribadi siswa secara optimal. Nah, dengan demikian, penerapan layanan konseling kelompok secara sistematis di sekolah diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas layanan BK serta perkembangan motivasi belajar siswa. Baik, demikian hasil dari analisis data yang telah saya kerjakan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.